Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari keluarga Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Buat pagi hari ini yang luar biasa yang Engkau boleh berikan dalam kehidupan kami, dan kami boleh merasakan berkat-berkat yang selalu baru setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan pagi hari ini. Biar renungan pagi hari ini boleh membuat kami semakin mengasihi Kau lebih sungguh-sungguh lagi ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul hati-hati dan berjaga-jaga. Saya akan bacakan di dalam Markus 13 ayat 33, sebenarnya sampai 30, antara 31 sampai 37. Nasihat supaya berjaga-jaga, ayat 33 ya. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang yang namanya akhir zaman. Karena ini pengajaran Yesus kepada orang-orang pada saat itu bahwa akhir zaman kita nggak tahu. Dikatakan juga bahwa anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, siapapun tidak tahu kecuali Bapa di surga. Waktunya Tuhan adalah waktunya kita untuk terus berhati-hati dalam kehidupan kita. Ada dua kalimat di dalam ayat 33 ini, yaitu hati-hatilah. Hati-hati mempunyai arti kata bisa berarti waspada, selalu membuka mata ataupun menjaga diri pada suatu kondisi. Sebuah kata atau ungkapan menegaskan agar si pendengar mendengar dan memahami ucapan si penutur. Jadi ketika Tuhan mengajarkan tentang akhir zaman, dikatakan berhati-hati. Berhati-hati berarti kita harus mewaspadai kehidupan kita. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita menghormati. Dalam renungan dalam khotbah Pagembala juga dikatakan menghormati. Menghormati orang tua itu adalah bagian juga dari sikap kita dalam berhati-hati. Berhati-hati berarti kita mewaspadai setiap langkah kita, tindakan kita, ucapan kita. Karena kita seringkali manusia itu nggak memperhatikan yang namanya akhir zaman, ataupun juga mungkin kalau akhir zaman itu artinya kiamat yang bersama-sama, tapi seringkali kita melupakan kiamat kecil, yaitu kematian kita. Kita sering melupakan bahwa kita mempunyai batas waktu hidup, kita mempunyai batas waktu untuk kita mempersiapkan diri kita. Tuhan nggak memberikan kita waktu yang semaunya. Tuhan nggak pernah memberikan waktu yang dibatasi. Oh, umur segini kamu mati ya. Jadi terlalu mudah untuk kita menjaga hidup kita ketika Tuhan menentukan waktunya, kapan waktunya, jamnya, harinya. Tapi Tuhan katakan berhati-hati, artinya kita harus terus terjaga, harus terus waspada dengan kerohanian kita. Bagaimana kita menghidupi rohani kita, bagaimana kita membaca firman, kita melayani Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, ibadah kita hari Minggu, itu harus kita terus berhati-hati. Hati-hati dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Demikian juga dengan berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti senantiasa siap menjalankan tugas kehambaan itu sebaik mungkin. Panggilan berjaga-jaga itu bukan hanya kita melek aja ya. Tapi berjaga-jaga yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan adalah kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Berjaga-jaga artinya kita menjaga kualitas kerohanian kita dengan pelayanan kita, dengan sikap hidup kita, dengan perhatian kepada lingkungan kita. Bagaimana kita juga menghormati orang tua kita, lingkungan kita, istri, anak, semuanya harus kita hormati. Di dalam firman Tuhan juga dikatakan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ini juga berbicara tentang akhir zaman. Bagaimana kita juga harus berjaga-jaga dalam kehidupan kita, mempersiapkan hidup kita untuk kita lebih lagi dalam pengirian kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita terlena dengan kehidupan kita. Jangan pernah juga kita terlena dengan kehebatan kita. Seringkali kita lupa kalau kehebatan itu diberikan oleh Tuhan. Seringkali kita lupa kalau kita diberikan kekayaan itu juga karena pemberian Tuhan. Seringkali kita merasa, oh, hidup kita yang kita jalani ini
Kita berhasil oleh karena kekuatan kita. Kita berhasil oleh karena kemampuan kita. Jangan kita pernah sombong dengan hidup kita, karena semuanya adalah pemberian Tuhan. Ketika engkau diberkati, ketika engkau diberikan kepintaran, itu adalah pemberian Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Seringkali kita lupa dengan hidup kita, seringkali kita menyepelekan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita gak menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mungkin gak sadar ketika kita beribadah, kita itu berbicara, ngobrol di dalam ibadah, kita gak konsentrasi dalam ibadah kita. Kita sering memikirkan sesuatu yang ada di rumah kita, yang di luar gereja kita pikirkan. Kita lupa menghormati Tuhan. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah supaya apa? Supaya kita menjadi bagian daripada kerajaan surga. Jangan sampai kita mungkin secara jasmani kita kelihatan melayani. Secara jasmani kita kelihatan seperti orang suci. Tapi secara rohani kita mati. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah supaya apa? Ketika kita datang pada Tuhan, jangan sampai Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Mungkin itu sesuatu yang paling menyedihkan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, ketika Tuhan tidak mengenal kita. Jadilah kita pribadi-pribadi yang dikenal Tuhan. Jadilah kita pribadi-pribadi yang baik. Jadilah kita pribadi yang melayani Tuhan, yang menghormati orang tua kita, menghormati lingkungan kita. Biar firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan pada kita untuk kita terus eling, untuk kita terus berjaga-jaga dan terus kita berhati-hati supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau luar biasa buat pagi hari ini. Untuk kami terus berjaga-jaga dalam kehidupan kami, untuk kami juga menghormati orang tua kami, untuk kami juga terus melayani Kau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Biar ketika waktumu tiba, kami telah siap menerima berkat-berkat surga-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.